Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang pengamak. Begitu si Dedi menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cing lain. Sedangkan kita tahu KDM ini adalah termol juga. KDM ini antek oligarki juga. Kita waspada aja ya. Anjeunna nu ngaruksakana, anjeunna punten emang antek asing, antek oligarki. Sakitunya Kang nya. Abdi mah teu sieun, ku KDM minta klarifikasi tidak akan dicabut omongannya. Emang kenyataan fakta. KDM itu biadab, pemimpin biadab. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat. Silakan caci maki saya sesuka hati. Tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan, rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Kurang doakan KDM sing non sing sehat oke sing tampil bijaksana. Anjeuna yakin sim kuring moal korupsi kena duit negara, yakin kuring jeung anjeuna moal nitah nyembah kena patung moal ulah watit sok kapanatikan teu puguh lawan ulah kakitu ulah urang mah kudu pakum bizawahir wala takum bizarrah salagi anjeuna jeung moal nitah nyembah kena patekong moal nitah nyembah heuy rakyat Jawa Barat kudu nyembah Nyi Roh Kidul moal. Ada apa ini sebetulnya dengan para pendukungnya Anies atau anak Abah? Seakan tak terima dengan fakta-fakta ataupun data di lapangan terkait kinerja ataupun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mereka seakan-akan kepanasan dengan adanya pemberitaan-pemberitaan ini dan bagaimana reaksi daripada warga masyarakat terkait sosok Gubernur Jawa Barat ini. Mereka seakan kepanasan dan mereka mulai bermunculan nih menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ada yang menuduh bahwasannya Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan. Ada juga yang menyerang bahwasannya Kang Deddy Mulyadi ini gubernur musyrik, pemimpin musyrik, dan yang lebih parahnya lagi, Kang Deddy Mulyadi dituduh antek asing. Nah teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk mari kita saksikan terlebih dahulu videonya bersama-sama. KDM, lagi-lagi KDM. Ini satu gubernur yang luar biasa ya. Ya, teman tuh, udah ya. Saya bukan fitnah si Syukur itu enggak. Itu buktinya, Bang Syukur itu membela KDM. Sedangkan kita tahu KDM ini adalah termol juga. KDM ini antek oligarki juga. Kita waspada aja ya. Itu bukti bahwa si Syukur ini adalah pendukung KDM. Jangan sampai rakyat mau dibodohin ya. Apa judulnya? Tetap satu komando Pak Anies. Monggo Kang, monggo, tak jadi soal. Anda mau nuduh bahwa KDM antek oligark, Anda mau nuduh bahwa KDM termul, monggo. Karena hanya itu yang mereka bisa dalilkan. Nggak bisa tuh ngeritik kebijakan KDM. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan KDM itu tepat sasaran. Ya, berpihak terhadap mayoritas masyarakat. Sehingga yang mereka bisa tonjokkan itu ya, tembakkan itu, ya hanya apa tuh? Nggak ada kaitannya dengan kinerja. Nggak ada hubungannya juga kemudian dengan tata kelola pemerintahan. Nggak ada hubungan dengan kebijakan yang keliru. Nggak ada. Pak Anies takut tergeser elektabilitasnya. Dan sudah tergeser. Takut tergerus suaranya di Jawa Barat. Dan sudah tergerus. Pasarkan yang baik Anies Baswedan oleh Anda para pendukungnya. Coba semasa dia menjadi gubernur DKI Jakarta, share apa yang telah dia lakukan. Sumur resapan. Apa politik agama, apalagi muak kita. Agama aja mereka berani injak-injak demi meraih jabatan politik. Apalagi manusia. Suatu yang sakral saja mereka berani permainkan, apalagi manusia, apalagi kebijakan. Itu aja. Ya, masyarakat sudah cerdas, bro. Ya, Kang ya. Jangan hanya karena Anda berpeci, berpakaian putih, seolah mencerminkan hati Anda, ucapan Anda itu baik. Enggak. Kita tidak akan tertipu dengan tampilan-tampilan saudara. Assalamualaikum. Itu pengen ketawa ya sama barisan iri dengki ya. Ini loh, Kang Deddy Mulyadi turun ke masyarakat dibilang pencitraan, ya, menyelesaikan permasalahan dibilang pencitraan, bangun rumah nenek-nenek yang mau roboh dibilang pencitraan, ya kan? Ada masyarakat yang nggak mampu gitu kan, diberikan modal beliin kambing dibilang pencitraan, ya. Terus gue mau tanya nih ya, padahal itu uang pribadi loh ya, uang pribadi. Nah, terus gue mau tanya nih, kira-kira capres gagal, ya, yang bangun jembatan minta donasi ke masyarakat, lalu setelah selesai dia selfie ya kan, diupload, dibikin konten di YouTube, di Facebook gitu, itu bukan pencitraan.
Kalau gue mah malu dah, ya. Udah pertama uangnya minta donasi ke masyarakat. Yang keduanya, ya dibikin kepentingan untuk meningkatkan citra dan elektabilitasnya gitu. Coba pikir deh, ya. Gue rasa itu lebih. Jadi kalau Kang Deddy mah ya, mau dibilang pencitraan, mau dibilang konten, uang pribadinya loh, ya, diberikan sama rakyat, ya, bangunin rumah masyarakat, ya kan. Kalau uang negara itu mah udah kewajiban, ya. Nih buat para pembenci dan iri dengki, ya. Kalau lu bilang gubernur konten, gubernur pencitraan, lu coba mampu nggak, ya? Ada satu rumah, ya, satu rumah misalkan, rumah yang mau roboh, terus lu bantu pakai uang pribadi lu, ya. Nggak usah lu deh. Nih calon presiden gagal deh ya. Suruh buatin rumah untuk masyarakat kecil pakai uang pribadi dia. Gua rasa dia nggak bakalan tuh mau keluarin uang pribadi dia buat rakyat kecil. Nggak. Tunjukin ada nggak dia? Tunjukin ke gua. Ya. Dia ngasih uang ke masyarakat kecil, ya kan, bangunin rumah untuk masyarakat kecil pakai uang pribadinya, ya. Kalau pakai uang negara APBD banyak tuh, ya, kampung-kampung KDM, warga-warga yang terisolasi, ya, kena bencana segala macam, banyak dibangunin di Sukabumi, Cianjur, Karawang, berapa rumah, dari mulai rumah panggung, ya kan, rumah adat. Nah, yang kemarin tuh kampung adat kebakaran 41 rumah, dan plus rumah gedenya dibangun langsung, pesantren kebakaran dibangun lagi. Keren nggak? Jadi pendukung KDM menurut gua nih ya lebih dongo daripada termul. Gua sia we blak, bosen ngadengena di zaman Pilpres 2024 mula. Ayeuna 2002 genep ciga mah nepikeun ka 2028 kabatur ngan ngadungu-dungukeun, ngadongo-dongokeun. Ka pendukung Prabowo nyebut dongo. Ka pendukung Jokowi nyebut dongo. Ka pendukung Gibran nyebut dongo. Ayeuna ka pendukung KDM nyebut dongo deui wae. Nya pantes we. Anies Baswedan sorana gitu teu naik-naik. Nya pendukungna kos kieu. Batur nu tadina engke marek milih Anies. Amprok jeung pendukung Anies kos kieu patut. Jeung anak abah modelan kos kieu. Aing cana naon geus didongo-dongo. Jadi weh tuh jadi. Aduh ampun blak. Nu kos kieu ye anu ngarusak citra Anies Baswedan di mata masyarakat. Nya pendukung nu kos kieu anu gampang ngadongo-dongokeun batur, menganggap batur teh bodoh, tolol, merasa dirina paling pinter. Di zaman Pilpres seueuh kamari bosen ngalayanan jelema-jelema kosi oblak kieu. Eutik-eutik tolol maneh mah. Dongo maneh mah. Sedangkan soranganna kosong. Nya bisana kos kitu ngecebrek. Ujung dibere backsoundnya leuwih tarik tibatan manehna ngomong. Aduh, rek nepikeun ka iraha sia neangan musuh, ngalombakeun teh musuh sia mah. Lombakeun mah duit. Aduh, ampun teuingan. Heuh nepikeun ka iraha oge Anies Baswedan mah nya elektabilitasna moal naik-naik. Lamun misalkan pendukungna kos kararieu neangan musuh tibatan neangan dulur. Jeung deui kan sia teh warga Jakarta blak, sarua kos Eko Widodo, dukungan oge sarua. Pendukung Anies nyoblos Pramono Anung kan kamari. Da Anisna batal gitu diusung ku PDIP. Ngadadak beureum kan maneh teh. Allahu Akbar. Uruskeun Jakarta, uruskeun Pramono Anung, kunaon nguruskeun Jawa Barat? Nguruskeun KDM. Aing mah lagian Pilpres lila keneh, masih aya 3 tahun deui tuh. Ayeuna mah mending tentukeun heula. Lamun misalkan 2028 Anies nyapres, Pramono Anung nyapres.
tah maneh rek milih mana gitu. Ketimbang sibuk nguruskeun KDM, mending tentukeun heula arah pilihan maneh. Anda udah sombong nih Kang Deddy ya, dengan main konten-kontennya kasar. Yang sombong itu Anda karena merasa sudah benar. KDM atau Kang Deddy Mulyadi konsepnya bukan bikin konten, Pak, tapi beliau seorang gubernur bekerja dan didokumentasikan oleh alat kamera, dibikinlah satu video, di-share di semua platform media agar masyarakat Jawa Barat itu tahu apa yang dikerjakan gubernur. Ketika gubernur salah kan gampang ngomen di sana di medsosnya. Itu Pak, tujuan gubernur Jawa Barat itu sana, biar masyarakat itu lebih mudah interaksi dengan seorang gubernur, Pak. Bisa Anda itu seorang gubernur, dilihat bijaksana, jangan hanya Yang harus bijaksana itu Anda kalau menilai orang, jangan asal ngomong, Pak. Lihat dulu konsepnya, lihat dulu kenyataannya. hanya bisa menggusur orang kecil tanpa solusi, hanya bikin konten tanpa ada perbaikan. Anggarannya keluarkan untuk rakyat agar lapangan kerja bisa pulih. Ingat. Lihat Pak, sudah ada jelas solusinya. Yang digusur sudah dibikinkan kampung. Makanya ada salah satu kampung yang dinamai Kampung KDM. Itu Pak. Jangan macam-macam dengan Islam. Anda ada kebencian dengan Islam. Saya Putra Cirebon ya, dari Sunan Gunung Jati yang membawa marwah Islam. Aduh Bapak kok bawa-bawa nama Islam? Boleh Pak bawa nama Islam, harus bisa membawanya. Islam itu baik Pak, bukan sistem menghujat. Kalau Bapak mengaku orang Islam, apalagi Bapak mengaku turunan Cirebon, turunan Sunan Gunung Jati lagi ngomongnya. Bapak itu harus bijaksana, bukan asal ngomong, bukan ujaran kebencian. Orang Islam yang sesungguhnya tidak begitu Pak. Orang Islam itu saling sayang menyayangi. Belajar dulu Bismillah di sana Pak. Apa arti Bismillah? Jangan asal ngomong. Menurut saya Anda Bismillah aja belum ngerti, Anda Bismillah aja belum paham. Saya tanya apa arti Bismillah menurut Anda? Sekarang kamu agung-agungkan Sunda Wiwitan, keyakinan yang kamu agungkan Nyi Kidul, yang syirik. Jangan sampai Allah kirim lagi bencana yang lebih besar pada kaum Jabar karena pemimpin seperti. Aduh Pak, jangan sangkut pautkan Pak budaya dengan Islam Pak. Itu budaya Pak, yang tidak boleh itu kalau disembah Pak. Itu bukan Gubernur Jawa Barat. Syiriknya di mana coba Pak terangkan Pak. Beliau itu cuman mencintai budaya kita, budaya orang Sunda, menghargai harukun, menghargai leluhur Pak. Itu bikin patung itu hiasan Pak. Yang tidak boleh itu kalau Anda jadi patung. Contoh, ada tetangga Anda kelaparan, ada tetangga Anda tidak makan, Anda malah jadi patung. Itu Pak kesana. Jadi budaya itu Pak, seni Pak. Jangan disangkut pautkan dengan Islam Pak, dengan agama Pak. Nanti jadi pecah belah Pak. Apa pernah Bapak ngedengar, apa pernah Bapak melihat KDM suruh nyembah patung? Seperti Anda benci sama Islam, rumah sakit diganti dengan rumah welas asih. Tapi Anda juga bukan welas asih, Anda ada kebencian sama ajaran Islam, sama agama kita. Maka dari itu sadar Kang Deddy. Aduh, Pak, yang harus sadar itu Anda Pak, sudah tua, ibadah, jangan menghujat orang lain, ngaca dulu. Kecil orang sudah mah, ngaji diri, ngaji rasa. Sebelum ngomong sama orang lain, ngaca dulu. Bapak itu udah betul belum? Udah merasa paling benar Bapak? Dan begitu Pak. Mengganti nama rumah sakit jadi Ulas Asih, menurut saya mah bagus Pak. Cek urang Sunda, ayo Ulas Asih tenan Pak, saling sayang menyayangi Pak. Terus deh, orang jadi ngerti ya. Budak politik anak kecil juga tahu Pak, paham. Kalau orang Sunda, oh rumah sakit Ulas Asih, oh berarti rumah sakit itu rumah sakit yang menyayangi. Gitu. Mudah dipahami Pak. Gitu Pak. Jadi jangan terlalu jauh lah. Anda jangan terlalu jauh berpikirnya Pak. Bapak cepat sadar ya, udah tua Pak. Lu kalau mau suudzon, lu peci itu taruh dulu lah, malu lah. Lu jangan bikin malu orang-orang yang pakai peci, yang mana yang pakai peci itu baik-baik orangnya. Lu turunin dulu tuh pecinya, lu nggak pantas. Orang suudzon aja digedein. Termulah antek oligarki lah. Lu yakin KDM antek oligarki atau termul? Bos, harusnya lu dipikir dulu sebelum cocot. Ya, gue paling gedak sama orang yang suka suudzon gitu loh. Sementara kerjaan Kang Deddy Mulyadi itu nyata semua, bukan cuman omong-omong doang. Kayaknya lu antek-antek atau komplotan yang kehilangan dana hibah kayaknya nih orang, ya. Yang mana
dialihkan oleh Kang Deddy Mulyadi atau dialih fungsikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Koplok juga nih pakai peci. Sekali lagi, saya bukan promotornya KDM. Saya juga bukan pendukung ya atau influencernya KDM. Tetapi saya berupaya seobjektif mungkin melihat pendekatan KDM dalam menyelesaikan masalah dibandingkan dengan gubernur-gubernur lain atau pemimpin-pemimpin lain. Ya. Nah, kenapa? Bagi saya, pemimpin dimanapun dia berada, dia bertugas, yang paling rakyat butuhkan adalah cara dia menyelesaikan masalah. Kita menggunakan slogannya Pegadaian, ya, menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah. Kan itu prinsip, itu yang kita butuhkan. Ya. Nah, KDM menurut saya dia operasionalnya sangat taktis dan dia tidak mau berbelit-belit. Dia tidak mau diribetkan dengan aturan, ya, dan dia mau menempuh cara-cara praktis dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, saya beri contoh. Penggusuran di kali-kali warga yang rumahnya di bantaran kali atau menempati tanah-tanah milik pemerintah. Dia mengambil langkah taktis, ya, tidak perlu perundingan yang lama, begitu turun tak negosiasi berapa harga saya kasih Anda sebagai uang pengganti, uang kerohiman, Anda saya gusur, Anda harus pindah dari sini. Tidak ada cerita Anda harus pindah. Anda menempati tanah negara, Anda tidak bayar, Anda tidak sewa. Kemudian Anda minta ganti rugi, saya harusnya tidak ganti, tapi saya ganti. Jadi, pendekatan kemanusiaan dia lakukan, kemudian ketegasan sebagai pemerintah dia terapkan, kemudian dia sebagai pemimpin juga taktis mengambil keputusan. Jadi, menurut saya, kita ini selalu berkutat pada soal-soal yang administratif, ya. Banyak pemimpin yang menyelesaikan masalah itu pendekatannya administratif. Rapat berulang kali, kemudian perundingan sana, perundingan sini. Ujung-ujungnya menghabiskan uang, masalah tidak selesai. Nah, rakyat kita ini sudah benci dan bosan dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Nah, kenapa saya menilai KDM ini berani dalam konteks dia menjalankan tugas, meskipun dia anak buah Pak Prabowo sekalipun, tetapi dia selalu mengambil kebijakan-kebijakan yang dia lihat dari sisi pendekatan politik itu menguntungkan rakyat. Jadi menurut saya, KDM adalah salah satu calon pemimpin yang punya masa depan di politik Indonesia. Membahas tentang para pendukungnya anak Abah yang belakangan ini kerap muncul di media sosial dan sering menyinggung daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Beberapa kali Kang Deddy Mulyadi diseranglah oleh anak-anak pendukung berat, ya, fans beratnya Anies Baswedan, di mana Kang Deddy Mulyadi ini kerap dinarasikan sebagai gubernur konten, gubernur tukang pencitraan, gubernur tak ada guna, dan sebagainya. Bahkan bukan hanya hal-hal demikian yang kerap dilontarkan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, melainkan narasi-narasi yang berkaitan dengan agama Kang Deddy Mulyadi pun turut mereka lontarkan. Bagaimana mereka menarasikan bahwasannya Gubernur Jawa Barat ini anti-Islam, anti simbol-simbol Islam. Kang Deddy Mulyadi ini gubernur musyrik, pemimpin musyrik, penyembah Nyi Roro Kidul, ya, dan hal-hal lainnya. Itu terus-menerus dan secara masif dilontarkan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di media sosial. Dan pada kali ini ada beberapa konten yang ini diduga kuat merupakan pendukungnya Anies Baswedan. Mereka secara masif kali ini begitu beraninya lah menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan narasi-narasi yang cukup keras. Nah, apa sebetulnya yang menjadi penyebab mereka begitu masif menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi? Ada beberapa kemungkinan yang menjadi analisa daripada netizen, di mana netizen menyebutkan bahwasannya alasan daripada mereka pada saat ini masif nih, ya teman-teman, menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena semenjak ada hasil daripada 2 lembaga survei yang menyatakan bahwasanya hasil elektabilitas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sebagai calon presiden di 2029 yang akan datang itu menduduki posisi pertama
bahkan mengalahkan Presiden Prabowo Subianto yang pada saat ini tengah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tak luput juga ada nama Anies pada deretan-deretan survei tersebut, di mana Anies tertinggal jauh ya oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, mungkin karena hal itulah ya mereka ini berupaya untuk menjatuhkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan beragam narasi, beragam ocehan-ocehan yang justru ya bukannya dianggap ataupun ditanggapi secara serius oleh warga Jawa Barat ataupun para pendukung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Justru warga Jabar balik membungkam dengan fakta-fakta bagaimana fakta di lapangan bahwasanya kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini lebih terasa dibanding orang-orang yang kerap nyinyir terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih tanggapannya? Silahkan berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Dan di video kali cuma sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.